Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita buka pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di antara anak-anak ibu yang mau memimpin teman-temannya berdoa? Saya, Bu. Iya, silakan Evan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, terima kasih ya Evan. Selanjutnya ibu akan mengambil absen anak-anak ibu terlebih dahulu. Apakah di sini anak-anak ibu hadir semuanya? Hadir, Bu. Ya, bagus anak-anak ibu ya. Sekarang coba perhatikan di samping kanan dan kiri anak-anak ibu. Apakah masih ada sampah? Tidak. Sudah bersih? Sudah. Sekarang coba mana meja dan kursinya yang belum lurus dengan temannya yang di depan, coba luruskan terlebih dahulu. Nah, apakah sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah siap semuanya? Sudah. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu. Coba anak-anak ibu tunjuk tangan. Siapa tadi yang ada sholat subuh? Saya, Bu. Ya, tadi Evan ada sholat subuh? Ada. Yang lain? Nah, bagus, semuanya ada sholat subuh. Nah, sekarang ibu bertanya lagi, siapa yang bisa menjawabnya? Acungkan tangannya ya. Siapa yang memerintahkan sholat kepada kita? Saya. Iya, bagus. Silakan Evan, siapa? Allah. Iya, bagus Evan. Yang memerintahkan sholat kepada kita adalah Allah. Yang mana Allah menyampaikannya kepada Rasul melalui perantara malaikat untuk diajarkan, untuk disampaikan kepada manusia. Nah, betul sekali. Nah, dengan kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan percaya kepada Nabi dan Rasul, itu artinya kita beragama Islam. Nah, tadi perintah sholat juga terdapat di dalam Al-Quran ya. Berarti itu kita beragama Islam. Nah, perlu anak-anak ibu ketahui bahwa agama atau kepercayaan itu adalah ajaran atau sistem yang mengatur tentang keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apakah sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai agama dan kepercayaan. Yang mana agama dan kepercayaan yang kita pelajari di sini adalah agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sebelum kita belajar, coba anak-anak ibu perhatikan ke depan terlebih dahulu. Apakah semua bisa melihat gambar? Bisa. Terlihat sampai ke belakang? Ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, kira-kira gambar apakah ini? Siapa yang bisa menjawab? Ayo coba acungkan tangannya. Gambar apakah ini? Ya, silakan Evan. Orang yang menyembah berhala. Bagus sekali Evan. Ini adalah gambar patung, yang mana patung atau berhala, yang mana di sekitarnya ada orang yang menyembah berhala. Bagus Evan. Nah, kira-kira mengapa orang-orang tersebut melakukannya, dan sudah benarkah yang mereka lakukan ini? Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang gambarnya. Nah, anak ibu mau mendengarkan cerita? Mau. Ya, coba dengarkan baik-baik ya ceritanya. Agama masyarakat Arab pra-Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya, dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubaid
Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala, sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Masa itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak ibu sudah mendengarkan ceritanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Siapa yang bisa? Coba acungkan tangannya ya. Nah, agama apa atau kepercayaan apa yang awalnya dianut oleh masyarakat Mekah? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Iya, silakan Evan. Agama Tauhid. Ya, agama tauhid. Hid. Bagus Evan. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Siapa yang membawa agama tauhid tersebut? Nabi Ibrahim. Ya, siapa tadi yang menjawab? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, satu lagi pertanyaannya. Setelah Nabi Ismail wafat, masuklah kepercayaan baru di Makkah. Masa itu dia menyembah berhala, masyarakat menyembah berhala, dan disebut dengan masa jahiliyah. Nah, siapa yang tahu apa arti jahiliyah tersebut? Ayo, siapa yang bisa coba acungkan tangannya? Saya, Bu. Iya, silahkan nak. Apa artinya jahiliyah? Masa bodoh. Bodoh. Betul sekali. Nah, sekarang ibu akan mulai ceritanya ya. Coba anak-anak ibu dengar sekali lagi dan anak-anak ibu pahami. Nanti anak-anak ibu akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang mana anak-anak ibu akan mencatatnya di dalam sebuah catatan. Nah, coba anak-anak ibu dengarkan baik-baik ya. Pada awalnya, masyarakat Mekah menganut kepercayaan tauhid, yang mana kepercayaan ini dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh putranya Ismail. Setelah Ismail wafat, masyarakat berubah menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala, yang mana kepercayaan ini dibawa oleh Amir bin Lubai, yaitu seorang pembesar suku Khuza'ah, yang pada waktu itu ia melakukan perjalanan ke Syria atau Syam. Kemudian ia melihat masyarakat yang melakukan menyembah berhala. Nah, kemudian Amir bin Lubai ini tertarik untuk mempelajarinya. Setelah ia mempelajarinya, kemudian ia kembali ke Mekah dengan membawa sebuah patung kemudian diletakkan di Ka'bah. Nah, setelah sampai di Mekah, Amir bin Lubai juga mengajarkannya kepada masyarakat sekitar bahwa patung ini adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sejauh ini apakah anak-anak ibu paham? Paham. Nah, sekarang coba anak-anak ibu tuliskan di catatannya, buka buku catatan dan tuliskan tentang cerita atau informasi yang anak-anak ibu dapatkan dari cerita tersebut. Anak-anak ibu boleh membuatkannya beberapa kalimat atau beberapa paragraf. Nanti anak-anak ibu akan tampil ke depan, kemudian teman-temannya akan menilai dan
juga ibu akan menilai bagaimana ceritanya, apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini ibu akan menilai keberaniannya anak-anak ibu. Jadi tidak boleh ada yang takut. Nah, karena di sini kita semuanya Ya. Nah, anak-anak ibu sudah siap? Sudah. Nah, sekarang coba buka buku catatannya terlebih dahulu. Nah, apakah anak-anak ibu tadi sudah paham dengan perintah soal ibu? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang silahkan kerjakan, buka catatannya dan coba tuliskan beberapa kisah tadi yang anak ibu ketahui. Nah, silakan. Nanti kalau sudah siap silakan acungkan tangannya ya. Sudah, Bu. Siapa yang tadi yang sudah? Evan sudah siap? Sudah, Bu. Bagus, Evan sudah siap ya. Nah, kita tunggu teman-temannya yang lain ya. Nah, apakah teman-teman yang lain sudah siap juga? Sudah? Nah, karena semuanya sudah siap, silahkan tadi dulu Evan sudah menyiapkan terlebih dahulu ya. Silahkan Evan tampil ke depan untuk menyampaikan cerita yang Evan ketahui tentang agama masyarakat Arab pra-Islam tersebut. Nah, silakan Evan ke depan terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang lain kita perhatikan Evan ya. Evan sekarang akan menyampaikan cerita tentang agama masyarakat Arab pra-Islam yang ia ketahui dari yang sudah kita dengar dan sudah ibu jelaskan tadi. Nah, silakan Evan. Awalnya masyarakat Mekah menganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat berpindah menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala. Masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Udah siap Evan? Sudah. Bagus Evan. Nah, silahkan duduk Evan kembali ya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Evan ya. Bagus sekali cerita Evan tersebut ya. Nah, benar sekali yang dikatakan Evan tersebut bahwa awalnya masyarakat Mekah itu menganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya Ismail. Nah, teman-teman yang lain sudah selesai kan? Nah, sekarang coba anak-anak ibu kumpulkan tugasnya tadi, sekarang akan ibu nilai. Nah, teman-teman yang di belakangnya silakan oper pekerjaannya ke depan. Silakan dibantu Evan untuk mengambilkannya. Nah, sekarang nanti akan ibu nilai ya. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah bercerita dan mengetahui bagaimana agama masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, bagaimanakah kebiasaan bangsa Arab pra-Islam? Apakah baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya, apa tadi Evan? Tidak baik. Tidak baik. Nah, jika sesuatu itu tidak baik, bagaimanakah tindakan kita? Dihindari. Bagus Evan, harus kita hindari. Dari Jadi untuk itu marilah kita menyembah hanya kepada Allah. Kita harus menyembah hanya kepada Allah. Karena Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni selain dosa itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka ia telah melakukan sebuah dosa besar. Nah, apakah sejauh ini anak-anak ibu paham? paham, Bu. Nah, sekarang siapa yang berani untuk maju ke depan menyampaikan informasi baru atau kesimpulan apa yang anak-anak ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau ke depan? Saya, Bu. Iya, Evan mau? Mau, Bu.
Ya, silahkan tampil ke depan, Nak. Nah, bagus Evan ya. Evan ini akan menyampaikan informasi atau kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan Evan, teman-teman yang lain didengarkan ya, Nak. Awalnya masyarakat Mekah menganut agama Tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Sudah Evan? Atau mau dilanjutkan? Sudah. Sudah? Sudah. Bagus Evan ya, silahkan Evan duduk kembali. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Evan. Betul sekali yang disampaikan oleh Evan bahwa agama masyarakat pertamanya adalah Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail meninggal, barulah masyarakat Mekah menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala. Nah, tampaknya sejauh ini anak-anak ibu sudah paham ya. Nah, untuk melatih atau agar nanti anak-anak ibu bisa mengetahui lebih dalam lagi, silahkan buka bukunya halaman 64. Nah, apakah sudah ketemu Evan? Teman-teman yang lain sudah ketemu? Nah, di sana ada sebuah latihan ya. Nah, latihannya ada 2, yang di atas berupa pertanyaan dan yang di bawahnya berupa pengisian tabel. Nah, anak-anak ibu coba baca perintahnya. Apakah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Nah, nanti anak-anak ibu harus mengerjakan soal tersebut. Nah, dan besok akan ibu nilai. Apakah anak-anak ibu sejauh ini paham? Paham, Bu. Nanti jangan lupa ulang pelajarannya di rumah ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, anak-anak ibu, untuk hari ini sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Siapa di antara anak-anak ibu yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Saya, Bu. Ya, silahkan Evan. Baiklah teman-teman, kita telah selesai belajar. Mari kita tutup dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, anak-anak ibu boleh pulang ya. Terakhir ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi